dari kotoran manusia, terus nanti kalau buat masak boleh emang enggak gitu kan, apa halal enggak? Manfaat yang positifnya itu lebih besar yang masyarakat mampu, sementara yang masyarakat rentan lebih merasakan dampak negatifnya. Tanggapannya gimana sih mengenai greenwashing ini? Oke, balik lagi bersama saya Andika Restu Putra di Energy Bar Podcast. Nah, jadi kali ini teman-teman kita kedatangan satu NGO yang menarik banget dan programnya ada beberapa program yang bisa kita bahas di sini. Nah, nama NGO-nya itu Rumah Energi. Nah, siapa sih Rumah Energi? Nah, kita kedatangan tamu nih, biar aja tamunya langsung kenalin diri masing-masing. Ayo, silakan Ibu dan Mbaknya boleh diperkenalkan kira-kira dari Rumah Energi. Oke, selamat siang Mas Andika dan Ya. semua teman-teman. Perkenalkan saya Gustina, biasa dipanggil Tina. Di Rumah Energi itu megang operasional dan juga megang satu proyek sekarang di Pelabuhan Ratu Sukabumi yang terkait transisi energi berkeadilan. Oke. Kalau Mbaknya? Saya Danastri Widoningtyas, tapi cukup disapa dengan Ninis. Salam kenal Mas Mbak Andika. Ninis. Saya program manager untuk renewable energy atau program energi terbarukan di Yayasan Rumah Energi. Oke. Jadi menarik banget ya, saya udah baca sekilas tentang Rumah Energi nih. Tapi mungkin teman-teman dari Energy Bar Podcast pengen tahu lebih banyak lagi nih tentang Rumah Energi ini apa sih? Boleh nggak sih Ibu atau Mbaknya dijelaskan nih sejarah dari awalnya, ada inisiasinya seperti apa sampai ini terbentuk sampai umurnya segini kan, udah lama nih kan. Nah itu kayak gimana sih? Boleh diceritain nggak? Oke, nanti Mbak Ninis juga mungkin nambahin ya gitu Boleh. kan. Jadi kalau Rumah Energi itu sendiri secara usianya memang udah lumayan lah ya, udah menjelang remaja, usianya udah lebih dari 12 tahun. Kita tuh awal berdirinya justru karena sebelumnya pendiri kita, lembaga internasional juga namanya HIFOS, itu bekerja sama dengan Kementerian ESDM untuk satu program besar yang namanya Indonesian Domestic Biogas Program atau program biogas skala rumah tangga di Indonesia, namanya program Biru. Nah, program Biru itu udah berjalan dari tahun 2009 nih awalnya. Sampai tahun 2012 berjalan, terus kayaknya cakep tuh programnya gitu kan, dan Kementerian SDM juga suka gitu kan, kita ber-MOU lancar dan berkembang. Nah kemudian kan difikirkan bagaimana biar si program biogas rumah atau IDBP ini tetap berkelanjutan lah, istilahnya sustainable gitu kan, karena harapannya kan konsepnya demikian. Nah terus jadi kita bersama-sama memikirkan satu entitas lokal atau lembaga lokal yang untuk menjalankan si program tersebut gitu kan. Jadi untuk membangun pasarnya biogas di Indonesia, kan kita awalnya bekerja di 9 provinsi, berkembang ke 14 provinsi, kemudian nantinya berkembang lagi seperti itu. Nah, akhirnya diinisiatiflah satu lembaga lokal, yayasan lokal, itu lahirlah Rumah Energi. Jadi awal 2013 Januari kita resmi berjalan dengan entitas lokal, dan kita fokus berusaha untuk mengembangkan sektor biogas di Indonesia. Awalnya demikian. Nah, sejarah berjalan bervariasi tuh, dari tadinya cuma tentang energi terbarukan yang fokusnya dengan program Biru tadi, biogas rumah, kemudian variasinya dengan program-program lain. Mungkin Mbak Ninis bisa jelasin lagi, nambahin. Oke, Program-programnya nih berarti tambahannya ya. Sebenarnya kenapa program-programnya itu bisa berkembang itu belajar dari kekuatan-kekuatan yang sebelumnya gitu ya, dan ternyata ada keterhubungan nih antara energi dan juga pangan, terus juga dengan air gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini ada yang familiar dengan Water Energy Food Nexus, nah itu yang coba kita aplikasikan juga gitu ya dalam mendevelop atau mengembangkan program di Rumah Energi. Jadi sekarang selain dari energi terbarukan ada juga ketahanan pangan, terus program konservasi air berbasis komunitas, dan yang terakhir itu inkubasi bisnis sosial. Nah, kenapa ada inkubasi bisnis sosial nih, agak beda sendiri ya, kok keekonomian gitu, karena ternyata untuk suatu inisiatif itu bisa sustain atau berkelanjutan di satu komunitas atau satu kelompok, itu nggak bisa dipungkiri bahwa butuh added value atau nilai tambah yang bisa dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat
dan di situ dimana nilai tambah ekonomi itu tuh sangat mendongkrak keberlanjutan itu. Jadi sekarang udah ada 4 portofolio program. Oke, menarik sih. Cuman kalau boleh tahu lebih dalam lagi nih Bu atau Mbak, terkait yang biogas itu, kenapa sih inisiasi awalnya itu biogas? Atas dasar apa menentukan biogas ini menjadi pilot projectnya lah kalau bisa dibilang sebagai langkah awalnya si rumah energi ini? Ada pertimbangan khusus nggak di situ? Iya. Sebelum program itu dilakukan di rumah energi atau di Indonesia lah istilahnya, bukan di rumah energi ya, rumah energi kan belakangan lahirnya gitu kan di Indonesia. Secara global kan ada beberapa negara juga yang memang sudah melakukan intervensi teknologi biogas itu untuk skala rumah tangga gitu kan. Dan khususnya di Indonesia sebelum program IDBP atau biogas rumah itu dilakukan kan sudah dilakukan semacam feasibility study lah istilahnya, studi kelayakan nih kira-kira dengan geografisnya Indonesia dengan jumlah ternak-ternak di beberapa provinsi yang memang besar gitu kan, terus dan potensi energi terbarukan yang bisa diciptakan dari biogas skala rumah tangga itu sebenarnya memang besar gitu kan, dan memang concern kita terkait dengan energi baru terbarukan itu kan memang sudah lama gitu kan, dan memang ada yang memang bergeraknya di skala industri, tapi juga memang sangat penting untuk kita bergerak juga di skala rumah tangga atau komunitas. Kenapa itu kita sangat fokus untuk menyasar yang melalui teknologi biogas ini gitu kan. Seperti itu. Kalau biogas juga kan macam-macam sebenarnya kan, ada yang pakai balon, ada yang pakai beton dan lain-lain gitu kan. Nah, itu pun ada studinya juga, dan kita coba cocokkan nih dengan geografis dan dengan kondisi di Indonesia, cocoknya demikian seperti itu. Oke. Iya. Kita kan maksudnya agraria ya gitu. Jadi pertanian dan peternakan itu sangat-sangat luas gitu ya di Indonesia, dan itu tuh kontribusinya cukup banyak untuk emisi gitu ya. Jadi bagaimana caranya untuk memitigasi tadi, salah satunya adalah dengan pengelolaan limbah dari peternakan gitu, menggunakan teknologi biogas. Jadi dari segi mengurangi emisi itu mengganti bahan bakar masak yang tadinya mungkin konvensionalnya kayu bakar atau LPG gitu ya. LPG walaupun dia memang bersih, di dalam proses pemrosesan dia sampai distribusi itu kan jadi ada kontribusi emisi juga kan dari hal-hal lainnya. Nah, itu jadi disubstitusi kepada sesuatu yang lebih bersih dan memang limbahnya tuh ada di rumah-rumah gitu. Karena selain dari peternakan sebenarnya juga bisa dari limbah organik dapur gitu. Jadi limbah rumah tangga itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi biogas atau? Jadi biogas juga. Gitu. Oke. Tapi ini sekedar pertanyaan aja ya. Mungkin saya masih awam mengenai biogas. Kita cuma tahu biogas itu kayak gini bentuknya, pemakaiannya seperti ini. Tapi kan biogas banyak yang pakai kotoran sapi ya kalau nggak salah, kotoran ternak gitu. Apakah itu pemakaiannya akan membuat bau juga pada gasnya atau tidak sama sekali? Atau ada teknologinya gitu untuk mengurai bau itu atau gimana? Jadi sebenarnya si kotoran hewan tadi atau kotoran ternak tadi itu kan dia tinggi kandungan metan ya, yang adalah salah satu jenis gas rumah kaca gitu. Nah, itu dia di dalam biodigester-nya itu terjadi fermentasi anaerobik. Nah, di situ yang membuat dia yang tadinya berbau jadi tidak berbau gitu ya. Jadi pada saat itu dipakai langsung masuk ke instalasi pipa di dapur rumah gitu ya, itu udah bersih dan seperti gas kayak biasanya yang kalau ya biru dia bagus gitu kan, dan nggak berbau. Jadi teman-teman gitu, mungkin banyak teman-teman juga yang masih awam sama biogas. Jadi di sini juga diterangin sedikit mengenai biogas. Berarti pemakaian itu memang nggak bau gitu. Jadi emang sudah terproses dan ya sudah kayak biasa aja, kita mau masak ya tinggal masak aja gitu kan. Terus nah
kira-kira pendekatan buat ke masyarakatnya kayak gimana sih? Karena kan kayak pertanyaan tadi ya gitu. Itu kan mungkin buat mereka itu masih sesuatu yang awam sehingga butuh pendekatan-pendekatan khusus yang mungkin dari Rumah Energi sendiri punya trik khusus nih. Kira-kira pendekatannya gimana sih ke masyarakat? Boleh dijelasin nggak atau terangin nggak? Mungkin sebenarnya ya dari kita berangkat dari mandat dari Rumah Energi kali ya Bu Tina, adalah untuk bagaimana caranya masyarakat tuh berdaya lenting dalam energi dan pangan. Berdaya lenting itu artinya apa sih gitu. Jadi pada saat dia ada kondisi dalam konteks perubahan iklim gitu ya, dia masih bisa punya akses secara stabil kepada energi dan juga kepada pangan gitu ya. Karena memang itu dua sektor utama yang kita geluti, yang rumah energi geluti gitu. Jadi sebenarnya masyarakat itu menjadi apa ya, at the heart of our intervention gitu ya. Dia menjadi inti dari bagaimana kita melakukan pendekatan dan pengembangan program gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar human centered design gitu ya, jadi menaruh masyarakat ini memang sebagai nggak hanya sebagai objek tapi sebagai subjek yang harapannya mereka yang akan melakukan inisiatif ini secara berkelanjutan. Nah, bagaimana gitu, memang levelnya ada tahap-tahapannya tuh ya. Mungkin yang dari tadinya sama sekali nggak ada interest, sama sekali tidak tahu, nggak punya pengetahuan tentang energi terbarukan, gimana cara manajemen limbah di rumah atau di peternakan, sampai akhirnya bisa jadi satu manfaat biogas, itu ya berarti harus ada proses edukasi di situ. Dan edukasinya yang menjadi kunci mungkin ya kalau di kelompok masyarakat tuh, supaya replikasinya cepat dan lebih lebih mantap gitu ya. Itu tuh dari lokal champion kalau kita bilang gitu. Jadi tokoh-tokoh di masyarakat yang mereka melakukan misalkan biogas nih, dia udah di rumahnya, dia bisa cerita ke tetangga-tetangganya, dia bisa cerita di kelompok tani mereka, dia bisa cerita di kelompok peternak atau di koperasi di mana dia jadi anggotanya. Nah, itu channel-channel yang kita pakai untuk menyebarluaskan si pengetahuan tadi. Udah sampai tahu, nah gimana caranya dia mau dan kemudian dia mampu untuk melakukan itu sendiri. Jadi itu sih mungkin pendekatannya tadi ya. Berarti lebih kepada, kalau istilah marketingnya, word of mouth lah ya, dari mulut ke mulut gitu. Apalagi mereka juga sudah merasakan dan sudah mengimplementasikan hal tersebut, jadi mereka pun mau ceritain ke teman-temannya atau ke tetangganya pun lebih paham gitu lah ya. Oke. Merasakan langsung ya. Dan ya pasti kalau misalnya masalah teknologi baru itu pasti kan butuh pengenalan gitu kan. Yang kayak tadi Mas Andika tanyain tuh, misalnya kalau di masyarakat kan tadi pertanyaannya bahkan nggak cuma nanti bau apa enggak gitu. Misalnya bahkan kalau di masyarakat yang kuat nilai-nilainya kan itu kan dari kotoran hewan atau kotoran manusia bahkan gitu kan. Kan ada yang dipasang di pesantren gitu kan. Dari kotoran manusia, terus nanti kalau buat masak boleh emang enggak gitu kan, apa halal enggak gitu kan, kotoran apa gas yang untuk memasaknya itu gitu kan, kayak ngerasa nggak nyaman gitu atau jengah gitu misalnya awalnya gitu kan. Tapi kan ya itu tadi kita juga mencoba mengenalkan itu dengan model yang pendampingan, dalam artian kita mengajak mereka untuk mereka sendiri yang menemukan solusinya, dan memang mereka mengarahkan kalau emang mereka butuh itu gitu. Kayak misalnya nanti ada teknologi lain seperti yang tadi kita awal ceritain tentang dryer dome gitu kan. Itu juga ya memang ada kebutuhan dari mereka untuk mengeringkan kopi gitu kan. Nah, kita coba dampingi itu, kita arahkan, kita pelan-pelan mengarahkan ke mereka bahwa akhirnya mereka yang menemukan sendiri jawaban dan kebutuhan akan permasalahan mereka itu. Misalnya nanti mereka mengarahkan sendiri bahwa oh ini nih yang solar dryer dome nih, atau biogas nih yang memang kita butuhkan, oh ini nih solusinya, seperti itu gitu. Berarti emang dibuat tailored dari masing-masing kebutuhan si masyarakat di daerah tersebut gitu ya. Betul. Biasanya kita memang berangkat dari needs-nya mereka apa, dan selain dari needs juga potensinya gitu. Karena kita lihat mana opportunity yang kemudian ya bisa ditingkatin lagi nih dari kelompok ini atau dari daerah ini. Oke, menarik. Oke, mungkin selanjutnya nih, kira-kira
kalau menurut Rumah Energi sendiri artinya transisi energi yang berkeadilan tuh apa sih kalau boleh dijelaskan? Ya, Iya, silakan. kalau dari kacamata kita kali ya, mungkin nanti bareng-bareng aja kita obrolin. Iya, Jadi namanya transisi energi itu kan kayak isinya perpindahan nih gitu kan, dari sistem energi yang sebelumnya fosil gitu kan, yang tidak terbarukan ke transisi energi dulu nih, ngomongin transisi energi kan isinya perpindahan sistem energi lah istilahnya, dari yang awalnya berbahan dasar itu fosil menjadi sistem energi berbahan terbarukan, energi terbarukan gitu kan. Jadi istilah kita bertransisi. Nah, transisinya seperti apa yang harapannya itu mengena dan istilahnya berlaku keadilan iklim. Keadilan iklim itu seperti apa sih gitu kan? Jadi kalau keadilan iklim kan istilahnya dampak dari proses perpindahan sistem energi tersebut, dampak positif maupun dampak negatifnya itu dirasakan sama gitu kan. Harusnya idealnya dirasakan sama oleh semua lini masyarakat, dan terutama berdampak adil bagi kelompok yang rentan. Kelompok rentan itu siapa? Banyak tuh gitu kan. Ada perempuan, ada masyarakat adat misalnya gitu kan, atau ada difabel gitu kan, kaum difabilitas gitu kan, atau masyarakat rentan lainnya, anak-anak dan yang petani peternak yang tidak mampu gitu kan. Idealnya kan itu mereka merasakan keadilan atas dampak dari perubahan iklim, sehingga kita melakukan transisi energi tadi gitu kan. Tapi kan memang kondisinya, realitanya kadang masyarakat rentan ini itu kan secara dampak negatifnya mereka merasakan, tapi manfaat positifnya itu banyak dirasakan justru oleh industri yang which is itu adalah bukan masyarakat rentan atau justru masyarakat yang mampu misalnya gitu. Jadi mereka mendapatkan manfaat yang positifnya itu lebih besar yang masyarakat mampu, sementara yang masyarakat rentan lebih merasakan dampak negatifnya, misalnya entah itu dampak negatif dari perubahan iklim itu sendiri ataupun dari intervensi teknologi yang fosil, yang misalnya entah itu lahan mereka atau dampak misalnya pembangunan PLTU yang mereka menjadi masalah di kesehatan mereka, di sumber penghasilan mereka sebagai nelayan misalnya yang menjadi berkurang karena lautnya tercemar misalnya, dan dampak negatif-negatif lainnya. Nah, jadi kalau dalam persepsi kami gitu, yang namanya transisi energi berkeadilan itu gimana proses dari perubahan sistem transisi energi itu bisa berdampak adil bagi semua lini masyarakat, terutama untuk masyarakat rentan. Apakah itu perempuan, tadi masyarakat adat, dan kaum yang lainnya, difabel dan yang lainnya seperti itu. Oke. Mbak Dinis nambahin. Tadi udah banyak kirain ya. Kalau mungkin Bu Tina kan tadi perspektifnya lebih lihat di dampak dan opportunity atau manfaat ya gitu. Mungkin ini salah satu refleksi juga gitu ya dari Rumah Energi sebagai NGO yang bekerjanya dengan masyarakat tingkat tapak gitu. Pada saat kita bicara transisi energi itu kata itu tuh langsung melekat pada pembicaraan yang pembangkit listrik skala besar gitu. Nggak bisa dipungkiri gitu ya. Pasti ngomongin solar farm di mana, mau nikel untuk jadi baterai di mana gitu ya. Nah, sebenarnya sangat banyak potensi juga untuk masyarakat bisa ambil bagian gitu ya untuk bertransisi energi ini gitu. Dimana mereka sebenarnya tadi ya contohnya bisa mengolah limbah jadi berkah gitu kan. Yang itu adalah sebenarnya mereka bertransisi juga loh secara energi yang jadi kebutuhan sehari-hari ya gitu. Jadi melihat bahwa ada perbedaan skala itu jadi rasanya tuh kayak ada skala prioritas dan kepentingan yang berbeda, padahal sama-sama semua saling bisa mengisi ya gitu, menjadi agenda prioritas lah gitu, harapannya gitu sebenarnya. Mungkin itu juga salah satu refleksi dari sebenarnya berkeadilannya tuh juga pada saat kita ngomongin soal sektor bidang gitu ya, ataupun skala tadi. Oke. Sebenarnya itu juga yang mau saya tanyain gitu ya, karena kan memang kalau
yang tadi sempat Mbak bilang bahwa rumah energi ini kan lebih menggandeng berarti ke lini masyarakatnya gitu ya, masyarakat yang tadi bilang emang membutuhkan gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita ngomong mengenai berkeadilan gitu ya, otomatis kan harus ada campur tangan juga yang bisa dibilang yang mampunya lah, yang mampunya. Nah selama ini gitu dengan maksudnya observasi dari ibu mbaknya, nah sudah banyak belum sih kalangan-kalangan atas yang mampu itu terjun ke bawah untuk mengimplementasikan energi yang berkeadilan ini, istilahnya mensupport lah gitu kegiatan-kegiatan yang untuk rumah atau apapun itu. Nah animonya tuh seperti apa sih tentang energi ini? Boleh diterangin nggak kira-kira? Mungkin arahnya aku akan sharing profiling donor kali ya Bu Tina, ataupun lembaga-lembaga pembangunan lah gitu ya, yang di level internasional gitu. Sudah banyak yang memang spesifik untuk transisi energi, tapi ya begitu ya, profil ataupun interest dari masing-masing pendana gitu ya untuk lembaga-lembaga implementor atau yang mengerjakan proyek pembangunan di nasional itu pasti yang berbeda. Ada mungkin yang memang bekerjanya di sektor policy gitu kan, ada yang di riset juga ada, jadi mungkin banyak think tank gitu ya. Terus juga tadi yang terakhir di sisi implementasi proyek ataupun yang kaitannya sama capacity building gitu. Ya bervariasi sih Mas Andika gitu. Dan mungkin tantangannya untuk yang proyek-proyek implementasi tadi adalah bagaimana mengkomunikasikan dampak-dampak yang sebenarnya dihasilkan dari satu program atau proyek itu beyond numbers ya, di luar dari hanya capaian-capaian angka. Oh ini sekian daerah udah kita sentuh, sekian sekian rumah tangga udah kita sentuh manfaatnya, perkenaikan pendapatan sekian rupiah. Kemudian ya segala-segala yang berbasis angka itulah. Tapi sebenarnya ada cerita-cerita yang tadi ya, bagaimana merangkum itu sebagai satu cerita. Memang masyarakat ini kita jadi berdaya lenting loh karena intervensi ini. Nah itu mungkin yang salah satu apa ya, kalau bisa dibilang kunci dan juga challenge gitu ya, supaya tipe-tipe pendanaan untuk proyek implementasi di lapangan itu ataupun yang kaitannya berat dengan capacity building itu bisa lebih banyak mendapat interest dari donor atau lembaga pendana gitu. Oke. Kalau mungkin nambahkan, kalau di level perorangan atau komunitas gitu sebenarnya sekarang trennya 10 tahun terakhir juga sudah mulai sih Mas, karena kan udah mulai banyak tuh ya aware secara pribadi maupun kampanye hidup untuk lebih green, lebih ramah lingkungan gitu kan. Jadi di level perorangan juga kan, kalau terutama untuk masyarakat urban kan mereka juga udah mulai aware tuh. Makanya tadi kita juga punya teknologi yang itu nggak hanya untuk peternak atau petani yang punya ternak sapi yang di desa-desa gitu kan, tapi juga untuk yang di level rumah tangga tadi itu yang katanya ada teknologi bukan hanya bersumber dari biogasnya, itu bukan hanya bersumber dari kotoran hewan atau kotoran manusia, tapi juga dari sampah rumah tangga. Jadi habis kita memasak hari-hari, kita punya ada juga teknologi namanya biomiru, yang itu bisa juga tuh dibikinkan biogas. Nah kita jadi memasaknya itu pakai si biomiru itu gitu kan. Jadi kita nggak lagi beli gas LPG yang tabung 12 kilo atau 5,5 kilo gitu kan, tapi pakai gas yang memang kita hasilkan dari sampah rumah tangga kita. Itu di level komunitas. Pun juga ada juga trennya kalau di level rumah tangga. Urban ya, nah kalau ada juga yang misalnya komunitas alumni, pernah juga tuh kayak alumni satu alma mater tertentu gitu kan, mereka kan punya menggalang dana nih gitu kan, atau
Atau juga ada komunitas energi lain apa yang peduli lingkungan lah gitu. Mereka fundraising, menggalang dana, terus mereka bangunin deh biogas di mana gitu kan. Di satu desa berapa unit mereka bangun, itu karena mereka juga memang sudah teredukasi dan saya terekspos lah dengan pentingnya dari transisi energi itu sendiri atau pengenalan energi terbarukan seperti itu. Oke. Menarik sih. Cuman saya ada yang pengen minta tanggapan ya. Ini kan terkait kontribusi mulai dari bawah sampai atas gitu ya. Kalau pernah dengar namanya greenwashing, nah kan sekarang lagi ini banget nih, perusahaan-perusahaan ada greenwashing gini. Nah tanggapannya gimana sih mengenai greenwashing ini? Sebagai NGO ya, tanggapan NGO ya. Mungkin agak sensitif ya, tapi saya penasaran gitu tanggapan dari NGO tuh kayak gimana sih terkait perusahaan yang mungkin ya ada greenwashingnya gitu. Iya, Mbak Didi saja deh. Tadi tanggapannya terkait praktik-praktik greenwashing ya. Gitu. Kalau untuk Rumah Energi sendiri, kami jadi anggota ya Betina untuk satu aliansi gerakan. Jadi punya komitmen bersama gitu, namanya Bersihkan Indonesia. Salah satu diantaranya adalah bagaimana anggota-anggota di dalamnya atau yang berkomitmen terhadap hal ini itu memastikan bahwa di dalam kerja kami tidak terlibat dengan praktik-praktik greenwashing gitu. Jadi secara praktikalnya itu kalau ada peluang masuk ke Rumah Energi, ada yang approach kami gitu ya. Konteksnya misalkan adalah company ingin punya project yang kaitannya ramah lingkungan untuk portofolio dia, itu kita akan telusuri lebih lanjut gitu ya. Mereka bisnis prosesnya seperti apa, sektornya bagaimana gitu, dan apakah memang punya portofolio di pengembangan masyarakat sosial yang sudah ada sebelumnya dan seperti apa hasilnya gitu. Jadi kami juga melihat dan memastikan gitu ya bagaimana manfaat dari kerjanya Rumah Energi adalah memang untuk komunitas melalui praktik-praktik yang memang benar juga gitu. Termasuk dari pendananya atau donor-donor ataupun pihak-pihak yang tertarik tadi gitu. Iya. Tapi kita tetap terima tuh Mas dana-dana CSR. Secara prinsip kita terbuka untuk kolaborasi dengan swasta gitu ya, dengan pihak-pihak yang lainnya kita kolaborasi, kita terbuka, kita juga menerima sumber pendanaan juga ada yang dana dari CSR. Tapi memang tadi kita punya code of conduct lah istilahnya, batasan sektor mana atau sektor dari swasta mana yang memang kita membatasi atau tidak bisa bekerja sama karena batasan-batasan tadi ya, nilai-nilai yang kita pegang gitu kan. Tapi juga ada memang sektor yang istilahnya yang berbasis fosil, tapi kita pun bekerja sama, kayak misalnya sekarang yang tadi terkait dengan transisi energi berkeadilan, mungkin kan ada istilahnya JETP ya, Just Energy Transition Partnership, itu kan arahannya untuk ke arah salah satunya pensiun dini PLTU batubara gitu kan. Nah kita sendiri bekerja di salah satu wilayah yang memang di situ ada PLTU-nya, dan kita ya pendekatannya ya kita justru gimana caranya biar si penerima manfaat itu yang salah satunya adalah karyawan PLTU yang akan terdampak dengan adanya nantinya ada pensiun dini, kita bekerja sama dengan PLTU itu sendiri gitu kan untuk mendampingi si karyawannya mereka yang nantinya akan terdampak, atau vendor-vendor dari PLTU atau masyarakat sekitar PLTU yang akan terdampak. Ya caranya gimana? Kita juga bekerja sama dengan PLTU-nya gitu. Jadi kita juga tidak saklek, tapi kita juga punya batasan sektor mana yang memang kita tidak gitu, atau sektor mana yang berbasis energi fosil yang masih kita juga bekerja sama. Kita juga bekerja sama dengan salah satu BUMN ya memang besar yang di bidang itu, misalnya seperti itu ya. Iya. Mungkin indikator gampangnya siapa sih yang mendapat manfaat dari apa yang akan kita lakukan gitu. Atau memastikannya sesuai tidak dengan value-nya Rumah Energi. Betul. Sebenarnya kalau misalnya ada kesulitan dalam mengakses si energi tadi, yang sangat terdampak adalah kelompok
perempuannya, ibunya. Jadi